Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam kajian Suara Kebenaran. Teman-teman, saya baru mendapatkan satu cuplikan video dari seorang yang katanya mualaf dan dia dari agama Kristen berpindah kepada agama yang sekarang ini. Mualaf ini begitu menarik untuk kita bisa dengarkan. Kenapa? Karena alasan-alasan yang disampaikan oleh dia kenapa dia pindah server, pindah agama. Nah, sebelumnya kita dengarkan dulu kesaksian dari mualaf yang satu ini. Baik, jadi saya juga ikut kegiatan muda-mudi di gereja. Di kegiatan gereja itu saya selalu ditunjuk sebagai pemain musik. Selain di gereja, di kampus saya juga sebagai ketua musik mahasiswa Nasrani. Dalam kegiatan organisasi gereja, mau nggak mau saya kan pasti akan menonton film dokumenter acara-acara besar di Kristen seperti Natal, terus Paskah. Nah, di situ setiap saya nonton film Yesus disalib tuh, ini saya kayak perang batin. Kok bisa ya Tuhan disakitin? Kok mau ya Tuhan sampai dicambuk? Itu dalam hati nggak saya utarakan. Sampai ke depan beberapa waktu tahun lalu, saya suka cari tahu diam-diam apa sih agama yang sesungguhnya, Tuhan yang sebenarnya seperti apa, kenapa Tuhan Yesus kok mau disakitin. Di situ mulai saya berontak dalam batin, sampai saya cari tahu di Google. Saya sempat dapat linknya Ustazah Irna Handono, tapi dari situ saya sambil lalu aja, nggak saya dalami gitu. Tuhan lo itu seperti apa sih sebenarnya gitu. Kalau emang kenapa kok tanya kayak gitu? Iya, punya rupa nggak, ganteng nggak, saya bilang gitu. Karena kan kalau gambaran di Kristen dulu, Yesus itu kan ada nampaknya tinggi, putih, pokoknya cakep gitu ya. Nah, saya pengen tahu Tuhannya di agama teman saya itu. Terus ya nggak kelihatan lah Tuhan gue, dia bilang gitu. Terus tuh masa sih nggak kelihatan? Terus ngapain lo sembah-sembah pakai sujud-sujud tunggang-tungging capek begitu kalau nggak kelihatan? Terus yang lo minta itu ke siapa? Ke lantai. Lo gue kasih besok buku. Nah, memang besoknya dia bawa buku mengenai Tritunggal sama Qul Huwallahu Ahad. Nah, saya bingung sama teman saya itu dapat buku dari mana Tritunggal itu. Terus habis itu dia bilang gini, dia memang turunan Arab, cuman udah lahir di Indonesia. Dia bilang gini, ini dari kakek gue, lo baca aja. Dari situ saya merasa pas lagi baca buku itu, Qul Huwallahu Ahad, Allah tidak beranak dan tidak diperanak. Itu saya langsung tutup buku, blok gitu. Hah? Tuhan tidak beranak, tidak diperanakan. Maksudnya apa nih gitu kan ya. Habis itu saya simpan bukunya. Habis itu saya bilang ini, namanya siapa ya namanya ya? Saya lupa teman saya itu ya. Tahun berapa dan di kampus mana? Kampus Trisakti. Kampus Trisakti. Tahun saya lulus tahun 2005. Saya angkatan 2005, syahadat 2007. Cari tahu nggak? Masih tetap mencari tahu. Apa gitu loh? Lewat media, maksudnya Google. Saya tetap penasaran. Setelah buku itu balik, saya balikan ke teman saya itu. Mulai tuh setiap ke gereja, saya suka ngeliat kan setiap gereja kan ada gambar Yesus tuh. Yesus lagi menggembalakan domba, terus Yesus lagi pegang usap kepala anak kecil, terus Yesus lagi mangku-mangku anak-anak gitu. Saya suka mandangin dalam gereja, Yesus tidak beranak dan tidak diperanak. Itu benar-benar berkecamuk dalam hati saya. Terus di kepala saya, apa iya Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan, tapi Yesus itu kan anak Allah. Lalu Yesus itu siapa? Terus saya tanda-tanya, apa iya Yesus itu ada ibunya? Masa Tuhan Allah, maaf ya, bersetubuh dengan Bunda Maria, terus tapi kan suci,
dia kan wanita suci, nggak ketemu sama, tidak bersentuhan dengan laki-laki. Terus bagaimana gitu? Kalau kita mendengarkan cerita dari mualaf ini, kita urutkan satu persatu, maka poin pertama yang saya mau bahas adalah kelihatannya kelompok mualaf ini sudah mulai kehabisan narasumber, mulai kehabisan orang yang betul-betul mualaf, sehingga kesaksian-kesaksian yang mereka sampaikan dari mualaf-mualaf yang mereka bentuk itu selalu pasti modusnya sama. Sedikit cerita. Mualaf yang satu ini, dia itu tumbuh dari tengah-tengah keluarga Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena orang tuanya itu adalah aktivis gereja, pelayan Tuhan di gereja. Jadi dipastikan mereka adalah orang yang kuat, yang sangat memahami tentang firman Tuhan. Namun mualaf yang satu ini, dia sejak dari SD sudah mulai memiliki ketertarikan terhadap agama yang sekarang. Saya nggak tahu dari mana dasarnya sehingga dia mulai tertarik dari SD, dari kecil, karena ngelihat katanya pengasuhnya yang sering doa sehingga dia pengen ikut. Sampai dia tumbuh menjadi dewasa, dia kuliah, akhirnya dia memutuskan untuk dia pindah, betul-betul dia syahadat dan pindah server. Tapi di jenjang itu, dia itu juga melayani Tuhan. Jadi sebelum dia betul-betul memutuskan untuk pindah, dia melayani Tuhan. Dia seorang pelayan Tuhan di gereja. Dia cerita dia main musik dan dia melayani di gereja. Terlibat di dalam event-event gereja, di dalam kegiatan-kegiatan kerohanian. Bahkan di kampus pun dia terlibat di dalam kegiatan kerohanian. Nah, kalau kita mau menyimpulkan kesaksian dia, alasan dia 4 poin penting tadi itu sangat tidak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Mari kita lihat. Poin pertama atau alasan pertama yang dia sampaikan kenapa dia pindah, yaitu dia meragukan kenapa Yesus mau disiksa. Kenapa Yesus mau mati di atas kayu salib. Kok Yesus mau ya mati di atas kayu salib? Kok Yesus ya mau disalib, disiksa gitu katanya. Itu yang pertama. Sekelas orang yang rajin ke gereja, dia tidak mengerti kenapa Yesus mati di kayu salib. Kenapa Yesus harus disiksa. Nggak mungkin dong dia datang ke gereja itu, dia datang beribadah itu, dia hanya memainkan alat musik, lalu begitu pendeta khotbah, dia keluar. Nggak mungkin dong. Jadi kalau keluar berarti dia nggak punya isi di otaknya terhadap Alkitab. Ya kan? Tapi nggak mungkin dong dia nggak dengerin firman Tuhan. Tapi dia nggak memahami. Lalu yang kedua, yang dia perkarakan adalah dia tanya ke temannya gini, Tuhan kamu punya wajah nggak sih? Ganteng nggak? Cakep nggak? Gitu loh. Keren nggak? Gitu. Temannya ngomong, kenapa kamu ngomong gitu? Ya kan Tuhan saya itu kan tinggi, besar, putih, gagah katanya gitu. Tuhan kamu ganteng nggak? Aduh, kacau. Yang dia lihat itu kan digambar, lukisan. Lalu dia bilang itu Tuhanku ganteng gitu. Anak kecil aja udah diajarin kalau itu gambar ya, gambar Tuhan Yesus. Gambar. Bukan Tuhan Yesus yang beneran lalu digambar sama orang, dilukis atau difoto gitu. Jadi itu kan imajinasi orang. Dia nggak ngerti soal itu. Makanya bagian kedua, ini pertanyakan ini betul-betul dia orang Kristen atau bukan. Lalu yang ketiga, persoalan Tritunggal. Temennya memberikan dia buku tentang Tritunggal. Bayangkan ya, temennya Muslim punya buku Tritunggal. Dia nggak punya. Ya kan? Dia nggak pernah belajar tentang Tritunggal. Dia bahkan kaget ketika melihat, loh kok ada ya buku begini gitu. Dia nggak pernah belajar. Di gereja apapun itu ya, apalagi gereja-gereja tertentu yang begitu kuat dengan konsep pengajaran Tritunggal, tapi setidaknya gereja-gereja itu mengajarkan tentang konsep Tritunggal. Dia nggak ngerti tentang Tritunggal, dia nggak paham tentang Tritunggal. Bayangkan coba, dia nggak ngerti. Temennya yang Muslim tahu tentang Tritunggal.
Lalu dia mulai bingung, kok Tuhan 3 ya gitu. Kita kan mulai lihat ya, poin-poin yang dia sampaikan yang sangat tidak cocok dengan kehidupan dia yang dulu yang katanya Kristen dan yang kuat di dalam Tuhan. Lalu yang keempat, yang terakhir ini adalah persoalan dia ke gereja, lalu dia lihat gambar Tuhan Yesus yang sedang memegang anak-anak, menumpangkan tangan atau memegang kepala anak-anak. Lalu dia mulai berimajinasi, kok Tuhan ini siapa sih sebenarnya Yesus itu? Masa Tuhan beranak? Kalau Tuhan gak beranak, Yesus itu siapa? Kan Yesus punya mama. Ya masa sih sampai minta maaf, masa katanya Allah itu bersetubuh dengan manusia gitu. Ini pikiran dia ya, karena dia terganggu dengan pernyataan Tuhan tidak beranak. Ya kan, Tuhan tidak mungkin beranak. Di dalam Tritunggal itu Tuhan tidak mungkin beranak gitu. Lalu dia mulai, masa iya sih Allah bersetubuh dengan manusia? Sekali lagi ya teman-teman, sekali lagi. Dia bukan orang Kristen yang tidak taat ke gereja berdasarkan kesaksian. Kalau menurut dia seorang pelayan Tuhan, melayani di gereja, orang tuanya aktivis gereja, tapi pengetahuan dia tentang firman Tuhan nol besar, tidak ada. Bahkan bahasa-bahasa dan kebingungan ekspresi wajah dan tubuh dia, ekspresi yang dia tunjukkan di tayangan video itu menunjukkan dia tidak betul-betul tidak mengerti tentang Yesus adalah Tuhan, atau tentang Yesus Tuhan, tentang Tuhan itu sendiri. Dia betul nggak mengerti. Kalau dia betul-betul seorang Kristen yang betul-betul apalagi melayani Tuhan, sejak dari sekolah minggu sudah diajarkan tentang itu. Sampai remaja, sampai dewasa, sampai kakek-kakek, nenek-nenek diajarkan tentang itu. Tidak pernah berubah pengajaran kekristenan. Konsepnya tidak pernah berubah. Tritunggal dari dulu tetap sama konsep pengajarannya. Dia tidak paham. Keempat poin yang dia sampaikan ini tadi menunjukkan dia tidak mengerti sama sekali tentang kekristenan. Maka kita bisa menyimpulkan kelihatannya dia bukan orang Kristen. Bahasa-bahasa, kebingungan-kebingungan, pertanyaan-pertanyaan dia persis seperti yang lain-lain, ya kan? Mualaf yang lain-lain, modusnya sama. Masa dia nggak ngerti gitu loh, dia pertanyakan. Nah, ada lagi yang lebih membuat saya bingung 7 keliling. Thumbnail mereka yang mereka tunjukkan, dia pindah server karena dia tidak menerima Yesus main film. Yesus main film gitu loh. Yesus Tuhan tidak punya anak dan Yesus Tuhan main film. Aduh, Tuhan main film lagi. Aduh. Kalau mau cari alasan, kalau mau cari cari ya alasan lah ya. Boya cari yang lebih smart, tidak membuat orang lucu tertawa gitu ya. Tuhan main film. Sejak kapan Tuhan main film? Syuting di mana dia gitu? Teman-teman lihat aja thumbnailnya itu kan. Tuhan main film. Ya, saya berharap dengan klarifikasi yang kita terus harus sampaikan, kita harus tetap terus mengkanter hal-hal semacam ini untuk meluruskan kemiringan, kebengkokan pemahaman mereka terhadap kekristenan. Mereka terus berusaha untuk mencari kelemahan-kelemahan, tapi saya percaya Tuhan selalu beserta dengan kita. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Komen sebanyak-banyaknya di bawah. Berikan tanggapan teman-teman semua terkait dengan Tuhan main film ya. Berikan tanggapan di bawah. Kita akan jumpa kembali pada video berikutnya. God bless you.